Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dari bawah. Baris ke-11 dari bawah. Depannya kola, paling ujung. Kola yang paling ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Kola ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berfirmannya surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini orang-orang yang beriman, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang kafir meskipun hartanya banyak, dia tidak beruntung. Kenapa nggak beruntung? Karena nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dia hartanya banyak, lalu ketika meninggal dunia dia akan sengsara seterusnya. Ketika dia meninggal dunia sudah tidak berguna segala apa yang dia usahakannya. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa membuat bahagia adalah keimanan. Keimanan meskipun kecil akan berguna dimulai dari alam kubur. Baru terasa besarnya, pentingnya keimanan. Pentingnya keimanan baru sangat terasa jika sudah meninggal dunia. Sebetulnya di dunia juga sudah terasa. Orang yang tidak beriman dan orang yang beriman itu juga terasa, tetapi tidak begitu diperhatikan. Orang beriman itu biasanya lebih tenang menghadapi hidup daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang imannya kuat bisa lebih tenang hatinya daripada orang yang imannya lemah. Itu di dunia pun akan terasa, tapi akan terasa jauh lebih penting kalau sudah di akhirat nanti. Jadi orang beriman itu akan beruntung, sungguh beruntung. Selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sekedar beriman beruntung, tapi belum begitu banyak. Yang banyak untungnya adalah kalau dia khusyuk di dalam sholatnya. Jadi usahakan kita ketika sholat itu khusyuk. Ketika sholat nggak bisa khusyuk, berusaha khusyuk. Maka berusaha khusyuk itu suatu saat kita akan khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau nggak pernah berusaha, tiap sholat asal, maka tidak akan menemukan kekhusyuan. Padahal kekhusyuan itu adalah diterimanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang khusyuk itulah yang sholatnya diterima. Misalkan sholatnya khusyuknya 2 detik, ya pahalanya 2 detik itu. Misalkan sholatnya hanya takbiratul ihram, khusyuknya segitulah pahalanya. Orang yang khusyuknya penuh,
maka pahalanya penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan tiap sholat kita berusaha khusyuk, meskipun kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang hilang lagi, mikirin yang lain lagi, kadang-kadang khusyuk lagi, kadang-kadang mikirin yang lain lagi, tapi berusahalah untuk khusyuk. Waqad ansyada, sungguh telah menyenandungkan. Siapa? Menyenandungkan syair. Siapa? Asy-Syaikhu Abu Hayyan, seorang syekh bernama Abu Hayyan, fi zammi man, di dalam mencela orang, yantami ilal falasifah, yang tergolong ke dalam al-falasifah. Al-falasifah itu ahli filsafat, tetapi dengan filsafatnya itu tersesat, itu namanya al-falasifah. Jadi ahli filsafat itu ada yang dengan filsafatnya dia menemukan kebenaran, ada yang dengan filsafat dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah ahli filsafat yang tersesat. Jadi filsafat itu orang yang merenung, lalu merenungkan semua ditinggal dulu, agama ditinggal, urusan ditinggal, jadi pakai otak. Nah, biasanya orang tersebut nanti dengan perenungannya itu tersesat karena tidak ada rambu-rambu agama, sehingga dia mengatakan, oh Tuhan itu nggak ada. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oh, agama itu salah. Nah, itu diantaranya, itu namanya al-falasifah. Orang yang ahli filsafat itu ada yang sesat. Faqala, berkata, maksudnya Abu Hayyan berkata di dalam syairnya, Waman tasabbu ilal islami illa lisauni dimaihim alla tusala fayatunal manakiro fi nasyatin wa yatunas sholata wa hum kusala. Waman tasabu, mereka ahli filsafat itu tidak masuk ilal islami, ke dalam Islam, illa, kecuali lisauni dimaihim, karena untuk menjaga darah-darah mereka, alla tusala, agar tidak dialirkan. Maksudnya dia ahli filsafat itu masuk Islamnya karena menjaga dirinya agar tidak dihukum bunuh oleh syariat Islam. Jadi menjaga darah agar tidak dialirkan, maksudnya dia tidak dihukum bunuh oleh syariat Islam. Kalau syariat Islam itu berlaku, maka orang yang sudah ngaku Islam lalu dia nggak sholat, diperingati lagi sampai 3 kali, tetap nggak sholat, dihukumnya nggak tanggung-tanggung, dihukum bunuh. Udah, saking pentingnya sholat. Ini kan syariat Islam nggak berlaku. Dulu ada namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah Pancasila yang asli. Sebelum lahir Pancasila, itu Piagam Jakarta yang disepakati. Sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebetulnya itu udah adil Piagam Jakarta itu. Tapi ada pengkhianatan sehingga jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah rapat udah bubar, Jepang nggak setuju, ini harus dirubah nih, pakai kata-kata syariat Islam bagi pemeluknya. Jepang nggak setuju, lalu Bung Karno akhirnya mencoret kata itu, kemudian ada yang mengusulkan ditambah dengan yang Maha Esa. Tadinya ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, tetapi itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kurang lebih begitu. Nah, itu Pancasila yang aslinya disebut Piagam Jakarta. Pancasila yang sudah dirubah karena Jepang nggak setuju, itulah Pancasila yang sekarang berlaku. Ya, kurang lebih begitu. Jadi di Aceh itu kan berlaku syariat Islam. Berarti yang nggak sholat dihukum. Nah, kalau syariat Islam itu berjalan, nggak sholat itu dihukum, sampai kalau benar-benar nggak mau itu dibunuh. Dihukumnya dihukum bunuh. Dan negara yang bunuh, jadi nggak bisa balas dendam, negara yang membunuhnya. Kita lanjutkan.
Fayatuna, maka ahli filsafat itu mendatangi, maksudnya mendatangi, melakukan al-manakiro, kemungkaran-kemungkaran, finasyatin, dengan semangat. Jadi orang-orang yang imannya lemah itu kalau untuk kemaksiatan, untuk kemungkaran dia semangat. Wayatuna sholata, dan dia mendatangi sholat, maksudnya melaksanakan sholat. Wahum kusala, dalam keadaan malas, dan mereka malas. Jadi kalau untuk maksiat dia gigih, itu orang-orang yang imannya lemah. Dan kalau untuk sholat dia sangat malas, dia sangat berat, dan biar nggak dihukum oleh negara, dan biar nggak dihukum saja atau dianggap Islam, maka kita jangan menjadi orang yang seperti ini. Al-i'rab tidak kita bahas. Al-i'rab itu adalah menguraikan kedudukan kalimat dari syair yang di atas. Misalkan ijtahid itu fi'lu amrin, fi'il amar. Lituh diro itu lamnya lam amar, dan seterusnya itu tidak kita baca. Langsung ke nazom, baris kedua dari bawah. La tansa annallaha naziru qalbika. Asalnya kolbika lalu ditambah alif untuk menyesuaikan nazom. La tansa'an nallaha naziru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu laka fanjila. La tansa, jangan kamu lupa, annallaha, bahwa Allah, naziru qalbika, melihat hatimu. Jadi jangan sampai lupa kalau Allah itu melihat hati kita. Allah itu maha melihat, sampai hati kita pun bisa dilihat oleh Allah. Hati kita bicara tidak diperdengarkan kepada orang lain, Allah tahu. Hati kita suuzon, Allah tahu. Hati kita benci kepada orang lain, Allah tahu. Jadi apa perkataan hati kita diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah. Wa hudurahu, jangan lupa adanya kehadiran Allah. Wa syuhudahu, adanya penyaksian Allah. Laka, kepadamu. Jadi kita harus hati-hati bahwa hati kita dilihat oleh Allah. Kita senantiasa diawasi oleh Allah. Allah senantiasa bersama kita. Fanjila, maka takutlah kamu kepada Allah. Fanjila, maka takutlah. Jangan sampai kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yaitu, maksudnya keterangan nazom ini maksudnya adalah idza kumta, jika kamu melaksanakan ila sholati, kepada sholat, fala tansa, maka kamu jangan lupa, annallaha, bahwa Allah itu nazirun, melihat, ila qalbika, kepada hatimu. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu selalu melihat hati kita. Wa muttaliun alaika, dan selalu memperhatikanmu. Wa annahu, dan bahwa Allah itu hadirun, hadir. Musyahidun laka, menyaksikan kamu. Allah itu hadir, menyaksikan kita. Apa yang kita perbuat senantiasa diawasi oleh Allah. Orang yang senantiasa menganggap Allah itu hadir dan menyaksikan, makomnya adalah makom ihsan. Makom ihsan itu makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita beribadah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kalau itu belum berhasil, yakinlah Allah selalu melihat kita. Nah, orang yang seperti itu dia akan selalu berbuat baik, sehingga ihsan diterjemahkan berbuat baik. Padahal makna sesungguhnya ihsan adalah merasakan kehadiran Allah ada di dalam hidupnya. Itu makna ihsan sebenarnya. Wa qauluhu, dan perkataan musannif fanjila, kata fanjila. Apa itu makna fanjila? Yaitu khaf, takutlah kamu, minallahi, kepada Allah. Jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyara, Allah melihat, qalbaka, hatimu, ghafilan, lalai, fi sholatika, di dalam sholatmu. Takutlah kepada Allah, jangan sampai Allah melihat ketika kita sholat hati kita lalai.
Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu, sholat dalam keadaan lalai, bi sasoni'i, seburuk-buruknya perbuatan. Jadi menurut ulama ahli tasawuf, sholat dalam keadaan lalai adalah seburuk-buruk perbuatan. Nah, oleh ulama tasawuf aja sholat dalam keadaan lalai disebut seburuk-buruk perbuatan, apalagi nggak sholat, lebih buruk lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seburuk-buruk perbuatan itu adalah orang kita itu bisa diukur dari sholatnya. Orang yang sholatnya lalai berarti di dalam kehidupan sehari-harinya banyak yang lalai, banyak pelanggaran-pelanggaran kepada Allah karena sholatnya saja lalai. Kalau sholatnya khusyuk, insya Allah di dalam kehidupan sehari-harinya itu orang tersebut akan terjaga, akan senantiasa hati-hati. Ini larangan Allah, dia tinggalkan. Ini perintah Allah, dia tunaikan. Selanjutnya kita baca saja. Latifatun. Latifah itu artinya lembut. Maksudnya itu cerita yang lembut. Cerita yang lembut maksudnya cerita ringan. Jadi ini ada cerita ringan. Artinya boleh percaya, boleh enggak. Cerita ringan. Hukiya dihikayatkan an syahsin, dari seseorang, min asya'i tariqati, dari syekh, di antara syekh tariqah. Jadi tariqah itu jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah itu memiliki guru. Guru itu disebut syekhut tariqah. Jamaknya asya'ut tariqah. Nah, salah seorang syekh tariqah annahu, bahwa dia sholat minal laili, pada suatu malam, rokaatin, beberapa rokaat. Jadi ada seorang syekh tariqah, dia sholat pada suatu malam beberapa rokaat. Summa nama, kemudian dia tidur. Jadi dia udah sholat beberapa rokaat, yang mungkin kalau beberapa rokaat kita kan paling nganggapnya 4, nganggapnya 10, 8. Bisa, kalau orang-orang tasawuf 100 pun bisa. Nah, kurang. Jadi rokaatin itu tidak dijelaskan berapanya, tapi yang jelas banyak rokaat. Summa nama, kemudian dia tidur. Faro'a, lalu dia melihat. Maksudnya ro'a fil manam, melihat di dalam mimpi. Qasron, sebuah istana, aziman, yang agung, musyidan, yang megah, alian, yang aliyatan, yang tinggi. Jadi ada istana megah, besar, tinggi. Ya, itu istananya. Fa'ajabahu zalikal qasru, dia kagum terhadap istana itu. Dia kagum terhadap istana yang dilihatnya, yang ada di dalam mimpi itu. Faqala, lalu dia berkata, laita sya'ri. Nah, laita sya'ri itu terjemahnya apa? Ada yang tahu nggak? Laita, semoga, sya'ri, rambutku. Nah, itu maksudnya adalah laita sya'ri, astaga. Laita, jadi nggak bisa diterjemahkan secara letterlek. Laita sya'ri, sungguh indah, sungguh beruntung. Ya, kalau orang Cina amitabha dan lain sebagainya. Jadi laita sya'ri itu adalah ungkapan kekaguman, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya. Nah, itu kata-katanya laita sya'ri. Iya, takjub. Tapi ini istilah zaman dulu. Kalau kita ngomong di zaman sekarang laita sya'ri, orang malah nggak ngerti. Ya. Liman hadzal qasru, milik siapa istana ini? Faqila, lalu dikatakan lahu kepadanya, innahu laka, ini adalah istana kamu, istana buat kamu. Annahu sawabun, itu saulabun, yang tepat sawabun. Innahu sawabun, ini adalah, oh ya, innahu sawabu rokaatika, ini adalah balasan sholat beberapa rokaat kamu al-barihata, semalam. Jadi ini adalah balasan sholat kamu semalam yang beberapa rokaat. Jadi ternyata satu sholat itu mendapatkan beberapa sholat itu dalam satu malam mendapatkan istana yang sangat megah. Famasya, maka orang itu berjalan haulahu, di sekitar istana. Fawajada minhu, lalu dia mendapati minhu, dari istana itu, nahwa syarafataini, semisal
dua genteng. Qad saqotota, sungguh telah jatuh dua genteng itu. Jadi dia melihat ternyata ada dua genteng yang jatuh. Kok istana megah ada dua genteng yang jatuh? Sangat aneh. Faqala, lalu dia berkata, laukanata, jikalau dua genteng ini alaiha, di istana itu, di atas istana itu, lakana ahsanu, maka ini sungguh akan lebih bagus. Fakila, maka dikatakan, innahuma, bahwa kedua genteng itu kanata alaihi, tadinya ada di situ tetapi jatuh. Walakin naka, dan sesungguhnya kamu, iltafta, sungguh telah menoleh. Wa anta tusolli, dan kamu dalam keadaan sholat, fasakotota, maka jatuhlah dua genteng itu. Jadi ini balasan sholatmu tadi. Waktu kamu sholat, kamu pernah menoleh sedikit, mungkin gak khusyuk, lalu menoleh itu menyebabkan ada dua genteng yang jatuh sehingga istananya tidak sempurna. Karena ini ceritanya ada dua, kita lanjutkan satu lagi. Wahukia, dan dihikayatkan, an Robi'ata al-Adawiyah, dari Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah itu ulama tasawuf, waliullah, tapi wanita yang jadi waliullah itu jarang, tapi ada di antaranya adalah yang terkenal Robi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi beliau. Annaha, bahwa Robi'ah Adawiyah itu atat, melaksanakan birokaatin, beberapa rokaat, minal laili, pada suatu malam. Jadi Robi'ah Adawiyah itu seperti kebanyakan ulama-ulama itu selalu sholat malam. Sholat malamnya beberapa rokaat, sangat banyak. Summa namat, kemudian dia tidur. Habis sholat dia tidur. Faroat, lalu dia melihat syajarotan hasanatal manzori, syajarotan, pohon, hasanatal manzori, yang sangat indah pemandangannya. Jadi pohon tapi dilihat sangat indah. Thayyibatar raihati, sangat wangi baunya, sangat harum baunya. Jadi pohon sangat indah, baunya harum. Hadiratal auraqi, sangat hijau daun-daunnya. Basiqotal kuru'i, sangat furu'i, sangat lebat ranting-rantingnya. Jadi dia melihat pohon yang sangat indah, intinya begitu. Alaiha, di atas pohon itu, samarun, ada buah, kasajil abkari, seperti buah mangga. Yal makna fid duha, bercahaya pada waktu duha. Kasyumusi, seperti matahari. Syamsun itu kan tunggal. Meskipun matahari tunggal itu bisa dijamakkan, jamaknya adalah syumus. Kan buah banyak, jadi disebut kasyumusi, seperti matahari kalau di waktu duha. Nah, ini kita lagi jelasin mimpinya seorang ulama. Jadi kata syamsun, meskipun syamsun itu matahari cuma satu, tapi ada jamaknya. Syumus itu jamak dari syamsun. Ada majelis taklim Habib Mustafa, namanya Samsi Sumus. Mataharinya matahari. Luar biasa itu. Dari maknanya udah luar biasa. Samsi Sumus. Wafid duja, dan di dalam malam hari, kal akmari, seperti dari kata komar, seperti bulan-bulan, seperti bulan-bulan, atau kita sebut saja bulan purnama. Jadi kalau siang bercahaya seperti matahari, kalau malam seperti bulan, buahnya itu. Fa'ajabat ha, maka Robi'ah itu kagum dengan pohon itu. Faqalat, lalu berkata, laita sya'ri, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya. Ya, laita sya'ri itu ta'ajub. Liman hadza syajaratu, lalu dia berkata, milik siapa pohon ini? Faqila laha, lalu dikatakan kepadanya, innaha, bahwa pohon itu laki, milikmu atau untukmu.
Wa innaha thawabu rakaatika, dan pohon itu adalah balasan dari rokaat-rokaat kamu, allati shallaitihinna, yang kamu melaksanakan sholat, al-barihata, semalam. Jadi ini adalah balasan rokaat-rokaat sholat kamu semalam. Fadanat minha, maka Robiah itu mendekat kepada pohon itu. Wa masyat, dan berjalan-jalan tahtaha, di bawah pohon itu. Fawajadat, lalu dia menemukan, qad tasaqata minha, sungguh telah gugur, minha, dari pohon itu, samarotun, samarotun, buah, kalau zahabi, yang warnanya seperti emas, al-ibrizi, yang berkilauan. Jadi ada buahnya yang jatuh, buah itu seperti emas yang berkilauan. Faqalat, lalu dia berkata, Robiah itu berkata, laukanat hadhihi samaratus saqitatu alaiha, jikalau buah yang jatuh ini ada di atas pohon itu, lakana ahsanu, sungguh akan lebih bagus lagi. Fakila, lalu dikatakan kepada Robiah, innaha, bahwa buah itu, kanat, tadinya, alaiha, di atas pohon itu. Karena itu kan dahulu, berarti buah itu tadinya ada di atas pohon itu. Lakin naki, tetapi kamu, tafakkarti, berfikir, wa anti, dan kamu, fis sholati, di dalam sholat. Kamu waktu sholat itu ada yang gak khusyuknya, sholatnya khusyuk, tapi ada yang gak khusyuknya waktu sholat. Kamu sempat berfikir apa? Fil ajini, tentang adonan, halih tamaro, apakah sudah merah, maksudnya apakah sudah matang adonan itu, amla, atau belum. Jadi di dalam sholat dia sempat berpikir, ini adonan udah matang atau belum, begitu. Nah, sempat berpikir itu saja, lalu pohon yang indah itu ada kekurangan, yaitu ada yang buahnya jatuh. Fatasaqatat, maka jatuhlah, hadhihi, buah ini, min alaiha, dari atasnya, min alaiha, dari atas pohon. Jadi ini adalah mimpi dari dua orang ulama. Kita boleh percaya boleh tidak. Tadinya diberi istana, tetapi ada yang celaknya sedikit karena tidak khusyuk. Ada yang diberi pohon yang indah, tapi ada buahnya yang jatuh, padahal buah itu sangat indah, berkilauan. Nah, ini kita untuk yang ini boleh percaya boleh tidak. Kalau saya percaya. Jadi jadi kalau saya percaya, ini lagian ini mimpi, orang percaya boleh percaya boleh tidak, tapi insya Allah saya percaya bahwa sholat itu ketika tidak khusyuk akan berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika khusyuk balasannya akan luar biasa. Maka kita berusaha untuk senantiasa sholat dengan khusyuk. Kalau belum bisa, usahakan kita berusaha untuk khusyuk. Jadi level kita berusaha untuk khusyuk aja. Terus kita berusaha, jangan berhenti berusaha untuk sholat khusyuk, agar kita menjadi orang yang beruntung dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan surat Al-Asr. Bismillah.